Ya pemirsa, kasus pembunuhan Vina Eki masih penuh misteri. Selain rencana sidang PK yang diajukan Saka Tatal dan terpidana lainnya, muncul dugaan jika Vina dan Eki tewas bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Misteri kasus pembunuhan Vina Eki belum juga terpecahkan. Kebebasan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu masih belum cukup membuka tabir misteri kasus ini. Salah satu mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, bersiap untuk menjalani sidang peninjauan kembali yang akan digelar pada 24 Juli mendatang. Selain menyiapkan bukti dan saksi, Saka Tatal juga telah menjalani tes psikologi bersama LPSK. Begitu pula dengan 7 terpidana lainnya. Ketujuh terpidana kasus Vina Eki ini melaporkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, ke Bareskrim Polri karena diduga menganiaya terpidana pada tahun 2016. Sementara itu, beragam spekulasi penyebab kematian Vina Eki muncul ke permukaan. Salah satunya yaitu beredar kabar jika Vina dan Eki tewas bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan murni. Kabar ini diperkuat dengan sejumlah bukti yang tertinggal di lokasi tewasnya Vina Eki, di antaranya baut dan daging di jembatan Talun, serta kondisi lecetnya motor Eki yang diduga terjadi karena kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, benarkah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan bukan pembunuhan? Untuk mengulasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009 Susno Duaji dan kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza. Selamat malam Pak Susno, Bang Reza. Selamat malam Mbak Putri. Bang Susno. Mas Reza, selamat malam. Baik, selamat malam. Saya ke Pak Susno terlebih dahulu, Pak Susno. Ini dari pengalaman Anda puluhan tahun di reserse. Kasus Vina, pembunuhan atau kecelakaan? Ya kalau saya katakan 100% kecelakaan ya. Kecelakaan. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan itu sebagai tindak pidana. Tapi kalau kecelakaan, ya sudah jelas terbukti. Sepeda motornya, dagingnya, kemudian posisi korban, darah menumpuk di situ gitu. Ya kemudian TKP-nya jelas, TKP di Cirebon Kabupaten, jadi yurisdiksi daripada Polres Cirebon Kabupaten, bukan Polres Kota. Oke. TKP-nya satu, bukan di 2 tempat atau 3 tempat. Nah, kalau pembunuhan ya aneh, mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh, kan si Vina masih hidup kan? Iya. Masa nggak dihabisi? Kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat, dibunuh di belakang showroom, diperkosa di SMP 11, dibawa lagi ke mana? Jembatan. Edan apa? Jadi kalau laka lantas ya jelas sudah terbukti. Polres Cirebon Kabupaten sudah prosesnya sudah tepat. Nah tapi kalau ini mau dijadikan pembunuhan, ayo siapa yang bisa membuktikan ini pembunuhan? Sampai kiamat nggak akan terbukti, bukan pembunuhan kok. Jadi kan ayo buktikanlah. Nah, hakim mengadili sesuatu perkara yang dia tidak tahu ini pembunuhan apa kecelakaan. Nah ini karena kebodohan hakim, hakimnya yang bodoh. Hakim tingkat pertamanya yang nggak ngerti apa-apa, hakim tingkat banding nggak ngerti, hakim tingkat kasasi, hakim agung ya. Nah mudah-mudahan aja pada PK ini ngerti, ini udah jelas lah. Persen tertinggi itu kan 100 ya, nggak ada 1000 ya. Ini kecelakaan lalu lintas dan tunggal. Lihat sepeda motornya, lihat posisi jenazah, lihat darah, lihat lukanya. Lukanya bukan diketok sama benda tajam, itu kan di bawah helm, di leher. Benturan itu jelas benturannya ke pembatas jalan itu. Nah kalau kejadian ini masih baru, tentunya bisa dilihat gesekan sepeda motor, catnya itu pasti nempel di jalan gitu. Makanya Polres Cirebon Kabupaten sudah langsung memprosesnya kecelakaan. Nah, tanggal sekarang dicari siapa yang merubahnya menjadi pembunuhan
merubahnya menjadi 3 tempat, yaitu Rudiana. Rudiana sama siapa? Ya Rudiana sama Aep. Sama Oke, siapa? artinya ini menjadi Sama Dede. kasus pidana karena laporan dari ayah korban Eki ini, Pak Susno. Bukanlah hanya laporan, dia yang merekayasanya. Rekayasa? membuatnya. Iya, jalur ceritanya dibuat, tapi nggak akan ketemu. Karena apa? Karena ini dibuat. Tersangka nggak ada yang mau pelaku nggak ada, ya adanya pelaku bohong-bohongan. Satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan berikut, tutupi kebohongan berikut, yang timbul adalah kebohongan. Akhirnya se-Indonesia ditipu sama si pembuat skenario ini. Nah, ya itulah, tanya aja sama Dede yang sudah diajak buat skenario, siapa? Dede, terus siapa namanya? Si Aib, terus siapa namanya? Riana yang bukan itu. Nah, termasuk Pak Ketua RT, terus anaknya. Ya jelas kalau ini, saya ini udah 36 tahun jadi reserse. Ya jelas, sekali lihat aja ini bukan pembunuhan, nggak usah tinggi-tinggi lah pangkatnya untuk menyidik ini. Reserse tingkat Polres bisa kok. Baik. Bahwa ini bukan kecelakaan. Dan ini kalau lalu lintas tingkat Polres Cirebon udah mampu, udah bagus ya prosesnya kecelakaan ini. Baik. Pak Susno, kita tahan dulu, saya harus tanyakan tanggapan dari kuasa hukum keluarga Vina. Bang Reza, silakan ditanggapi. Ada rekayasa dari Ibtu Rudiana kalau indikasi dari Pak Susno. Ya, tanggapan kami selaku kuasa hukum keluarga almarhum Vina, memang kita masih berpegang kepada hasil putusan dari pengadilan, karena jadi kita masih beranggapan ini adalah pembunuhan berencana. Sebelum nanti adanya putusan baru, kita masih tetap berpegang teguh ke pembunuhan berencana gitu kalau dari pihak keluarga sih. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena memang dari awal menurut pengakuan dari kakak almarhum juga itu masalah motor ya, kalau karena kita tidak mendampingi dari awal, kita hanya mendengarkan cerita dari kakak almarhum itu, memang setelah 3 hari motor dikembalikan dan handphone itu menurut pengakuan itu tidak seperti terjadinya laka lantas. Dalam artian untuk yang laka lantas yang sebegitu hebat itu harusnya motornya hancur atau handphonenya juga rusak gitu kan. Tapi memang di situ juga pada saat memandikan jenazah almarhum, menurut beberapa pengakuan dari saudaranya yang memandikan pada saat itu, neneknya dan lupa saya siapa namanya, itu juga memang tidak ditemukan seperti bekas kecelakaan, dalam arti ada daging cowel atau tercabik, tapi memang lebih ke bagian kepala belakang leher itu seperti tidak ada tulangnya, terus juga di kemaluan itu katanya bengkak. Jadi memang sampai pada saat ini dari pihak keluarga memang masih menganggap itu suatu pembunuhan. Tetapi apabila nanti terbukti itu laka lantas, ya kita pasti akan menerimanya seperti itu. Oke, hingga saat ini mungkin apa yang masih meyakinkan pihak keluarga kalau ini merupakan pembunuhan bukan kecelakaan? Karena terbaru ini kan ada foto baut yang tersangkut daging begitu, diduga ini merupakan milik dari salah satu korban, Bang Reza. Iya, jadi kenapa kita kan tetap berpegang teguh kepada putusan dari pengadilan ya, karena yang sudah inkrah itu memang di awal pada saat sidang pertama, menurut pengakuan dari Mbak Marliana itu memang didatangi oleh Pak Rudiana pada saat itu beserta timnya. Dan beliau bilang bahwa di salah satu handphone terdakwa pada saat itu ada bunyi chat, waktu itu masih BBM, itu ada ajakan untuk membunuh. Seperti tapi tidak diperlihatkan isi chatnya, tapi hanya berbicara di luar ruang sidang pada saat itu di persidangan pertama. Jadi itu yang menambah yakin dari pihak keluarga bahwa itu memang ada perencanaan pembunuhan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Susno. Ini kan tadi Anda menyebut Ibtu Rudiana bukan hanya melaporkan, tapi juga merekayasa seluruh skenario. Kalau kita runut waktu itu 2016, Ibtu Rudiana ini kan masih pangkatnya Aibtu, Pak Susno, bahkan belum perwira. Kenapa bisa sampai sekuat itu mungkin pengaruhnya sampai menjadikan ini kasus pidana dan juga 8 orang akhirnya diputus di meja hijau?
Oke, saya tidak berbicara sekuat itu ya. Saya hanya berbicara fakta hukum. Dan sebelum saya lanjutkan, saya menghargai ya Mas Reza, pengacara keluarga Vina, ya bagus sekali ya, dia berpedomanlah kepada apa yang diputuskan. Tapi nanti apa perubahan kita ikuti saja. Kita tidak bisa membuat sendiri ya. Saya tidak katakan Rudiana itu sangat kuat. Tapi baca aja berkas setebal itu. Dari mana Rudiana dapat tahu tersangka namanya ini. Kan berasal dari Aib. Dari mana Aib tahu? Karena Aib merasa ada dendam dengan orang-orang itu. Kemudian siapa lagi yang diajak supaya kuat? Diajaklah si Dede. Siapa lagi yang diajak? Itu siapa? Riana ya, yang tukang ojek kita. Kemudian karena dia tidur di rumah Pak RT, ya diajak lagi RT dan sebagainya. Nah, sayangnya Polres Cirebon mentah ditarik bagaimana, sudah selesai pemeriksaan laka lantasnya, ditarik ke ke Polres Kota, yuridiksinya berbeda, gitu kan. Nah, jadi persoalannya kan gampang saja apa? Ya udah, hakim majelis PK atau hakim siapapun juga, kalau untuk upaya hukumnya ya, buktikan aja bahwa ini tindak pidana, gitu saja. Kalau tindak pidana kan siapa yang alat buktinya? Alat buktinya ya hanya saksi kan? Hanya saksinya saksi Dede sudah mengatakan bahwa dia bohong gitu. Kemudian saksi Liga Akbar sudah ngaku bohong. Kemudian nantinya kalau Dede bohong, Aib ketangkap, bohong juga, berarti Rudiana berbohong juga kan, dia yang nyetelnya. Nah, kalau semua saksi yang berbohong, terus alat bukti apa lagi yang mengatakan ini pembunuhan? Kan? Alat bukti apa lagi? Oh, Pisem hanya menyebutkan bahwa dia meninggal tidak wajar karena berbenturan dengan benda tumpul. Ya, itu tidak sulit ini karena ini Rudiana ingin menjadikan ini sebagai pembunuhan yang nggak akan ketemu tersangkanya sampai kiamat gitu. Jadi silakan buktikan bahwa ini tidak pidana gitu. Nah, tapi apapun juga ini Mas Reza tadi udah benar. Ini sudah diputus, mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagaimana untuk membatalkan itu? Untuk membatalkan itu ya PK. Nah, PK-nya apa? PK itu ada 3. 1 karena nupum, 2 putusan yang bertentangan, 3 hakimnya lalai gitu. Nah, sekarang apakah nupum? Nupum saya kira udah banyak ya dihimpun oleh para penasihat hukum. Oke, kena. Terus keputusan yang bertentangan, ini saya belum tahu bertentangan dengan yang mana ya, mungkin tidak ya. Tapi lalai, banyak sekali kelalaiannya. Apa lalainya? Misalnya tidak mempertimbangkan daging, tidak mempertimbangkan lecetnya sepeda motor, tidak mempertimbangkan TKP. Wah, itu dalam pidana itu locus delicti, tempus delicti itu sangat penting. Ini locus delictinya ya bukan di Cirebon Kota, tapi di Cirebon Kabupaten. Baik, Pak Susno, Bang Reza, kita tahan dulu. Nanti kita akan kembali lanjutkan dialognya, namun usai jeda berikut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom segera kembali. Anda kembali di iNewsroom pemirsa dan masih bergabung bersama kami, Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009, Susno Duaji, dan kuasa hukum keluarga Vina Raden Reza. Saya kembali ke Bang Reza. Tadi kalau Pak Susno menyebut, silakan saja dibuktikan kalau ini memang peristiwa pidana. Dari tim kuasa hukum sendiri dan juga pihak keluarga Vina, apakah masih akan mengupayakan pembuktian ini merupakan kasus pidana atau legowo saja menerima apapun hasil penyidikan itu, Bang Reza? Jadi memang dari awal keluarga almarhum Vina itu menerima apapun keputusan yang nanti akan dikeluarkan oleh pihak pengadilan dan pihak kepolisian, karena biar gimana pun kita di saat awal pun menerima dan juga menyerahkan sepenuhnya ke Pak Rudiana pada saat awal. Jadi sekarang juga apapun nanti hasilnya, kalau misalkan ini memang ada pembunuhan, siapa pelaku sebenarnya, tapi kalau memang ini kecelakaan ya kita pasti akan sangat menerima sekali. Kalau dari tim kuasa hukum dan juga pihak keluarga sendiri, apakah selama 8 tahun ini dan juga belakangan ini dengan terkuaknya bukti-bukti baru, sudah ada upaya menghubungi Ibtu Rudiana?
Jadi memang dari awal kasus ini muncul kan Bang Hotman Paris juga berusaha menghubungi, dan saya juga yang kebetulan satu kota dengan Pak Rudiana menghubungi atau mendatangi juga dengan segala macam cara, memang tidak berhasil gitu kan. Jadi pada saat di pertengahan kasus ini memang Pak Rudiana sempat menghubungi tim kami untuk meminta kami sebagai kuasa hukum dari Pak Rudiana, tapi karena kita sudah fokus ke almarhum Vina, kita menolak. Dan setelah itu kita tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Pak Rudiana. Akankah mencoba untuk berkomunikasi, karena Ibtu Rudiana ini kan saat ini juga sangat dicari-cari begitu keterangannya, dinantikan oleh publik dan juga mungkin dari pihak kepolisian akan membutuhkan keterangan tambahan. Apakah mengupayakan komunikasi ini, Bang Reza? Ya, kita juga sangat sampai sekarang tetap berupaya untuk berkomunikasi, karena dari beberapa unggahan di media sosial kan ada keterangan bahwa yang namanya Dede kalau tidak salah itu kan membantah semua kesaksian sebelumnya, dan atas arahan saudara Aep dan Pak Rudiana, itu kan kalau tidak benar itu kan berarti kan berita bohong itu luar biasa, itu kan harusnya dilaporkan. Makanya kita berharap untuk Pak Rudiana itu ayo muncul gitu kan, benar atau tidaknya. Kalau tidak benar ya silahkan dilaporkan, kalau benar ya nanti seperti apa sanggahannya, kan seperti itu. Semua itu kan ada mekanisme hukumnya sendiri gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Susno. Pak Susno ini kan Ibtu Rudiana seakan-akan ditelan bumi begitu, tidak pernah muncul. Apakah ada pihak yang melindungi begitu dari institusi sendiri? Atau kenapa tidak muncul lagi ke publik? Kan dia masih punya jabatan juga dan masih berstatus polisi aktif. Saya tidak percaya bahwa Ibtu Rudiana tidak bisa ditemukan ya, karena dia masih polisi aktif. Masih harus tiap hari kantoran. Tiga hari nggak masuk kantor, dia sudah melanggar disiplin, sudah harus diproses. Nah, kalau dia tidak ngantor lebih dari 2 hari, berarti dia izin gitu. Nah, izinnya izin siapa? Atau memang dia ngantor tapi tidak ditampakkan ke umum. Jadi artinya tidak terlalu sulit cari Ibtu Rudiana. Tinggal kita minta atasan langsungnya. Nah, atasan langsungnya siapa? Ya Kapolres Kota Cirebon. Kalau Kapolres Kota Cirebon ngadapkannya, dia harus ngadap. Kalau dia tidak ngadap, ya bisa pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, ya bisa dipecat. Artinya, Rudiana itu pasti ada. Kalau tidak, nah tinggal nanti saat yang tepat kita tunggu kapan Kapolres Cirebonnya menampilkan dia ke publik. Iya, ini kan sudah ada tuntutan dari publik, Pak Susno, untuk menghadirkan Ibtu Rudiana, tapi sampai saat ini tidak ada. Apakah ada upaya justru atasannya melindungi? Saya tidak bisa berkesimpulan itu ya. Bisa dikatakan melindungi, bisa dikatakan tidak, tapi mari kita tunggu. Tapi yang jelas makin tidak ditampakkan ke publik, makin tidak diperiksa pelanggaran Ibtu Rudiana, yang rugi ya polisi, Polri. Kalau Polri rugi, saya yang pensiunan ini ikut rugi juga. Karena apa? Mereka yang berdinas sekarang itu adalah semacam kamilah yang mendidiknya. Jadi yang pertama yang bersalah itu ya saya gitu, dan generasi saya. Generasi saya lah yang melahirkan Kapolri sekarang, yang melahirkan Kapolda, termasuk Kapolres ya. Jangan dikira saya udah pensiun ini tidak milik Polri. Polri itu milik rakyat seluruh Indonesia yang gaji rakyat. Jadi jangan ada kata-kata bahwa itu misalnya nggak ditampilkan, nggak diapa-apa, ya tampilkan, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penerangan gitu. Nah, apalagi kita dengar tadi dari Mas Raden Reza ya, dia kan sama-sama korban menghilang. Dan ada satu lagi yang sangat-sangat penting tadi ya, dikatakan bahwa ada chart di HP-nya si Vina tentang ancaman pembunuhan, katanya Rudiana. Nah ini harus dikejar oleh polisi, oleh penyidik. Benar nggak? Jangan-jangan dia berbohong lagi. Kalau benar itu harus dilacak, berasal dari HP nomor berapa, kapan, siapa. Karena kalau ada chat di HP itu paling gampang, itu jejak elektronik. Judi online aja bisa dilacak, apalagi hanya gitu kok. Oke, Bang Reza, ancaman pembunuhan ini masih disimpan bukti digitalnya hingga saat ini oleh tim kuasa hukum?
Jadi bukan, saya luruskan kembali, jadi bukan Vina yang diancam pembunuhan, tetapi pada saat sidang yang pertama, Pak Rudiana beserta tim menemui Mbak Marliana di luar ruang sidang, berbicara kepada Mbak Marliana bahwa di handphone salah satu terdakwa ada rencana pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Chat, tapi terhadap Vina dan Eki, gitu kan, tanpa memperlihatkan handphone, tapi hanya berbicara, gitu kan. Itu yang handphone salah satu terdakwa ini pernah dibuka di persidangan, Bang Reza? Tidak dibuka. Jadi hanya dari perkataan saja itu Rudiana kepada Kakak Vina? Perkataan Pak Rudiana dan tim pada saat itu ke Mbak Marliana, menuturkan kepada kita. Oke, artinya juga dari pihak keluarga Vina, tim kuasa hukum tidak pernah melihat langsung bukti ini, ancaman pembunuhan, yang katanya dari HP salah satu terdakwa? Tidak, apalagi pada saat itu kan Mbak Marliana tidak didampingi kuasa hukum, gitu kan. Kita hanya mendengar dari Mbak Marliana menyampaikan kepada kita pada saat itu di handphone salah satu terdakwa ya memang ada rencana upaya pembunuhan. Oke, pernah menanyakan tidak Bang Reza dari pihak keluarga, mungkin kakaknya Vina dan juga dari tim kuasa hukum pada waktu itu, minta itu Rudiana memperlihatkan bukti-buktinya? Karena pada saat itu kan kita sudah, pihak keluarga sudah pasrah, jadi apapun itu ya sudah diserahkan kepada Pak Rudiana untuk mengurus masalah ini, Mbak. Jadi tidak begitu jauh turut campur dan juga kan kurang mengerti hukum gitu, Mbak. Jadi lebih diwakilkan oleh Pak Rudiana pada saat itu. Oke, Pak Susno, kalau benar Ibtu Rudiana kemudian merekayasa ini menjadi suatu peristiwa pidana, kemudian berarti 8 terpidana yang ditangkap, ini salah tangkap lagi dong. Kalau kita hitung dengan kemarin Peggy Setiawan kan tambah 1, tambah 9, tapi sudah diputus di pra-peradilan. Artinya apakah Ibtu Rudiana kemampuan merekayasanya sebegitunya atau penyidik yang tidak mumpuni? Saya yakin yang di dalam itu termasuk Saka Tatal yang sudah keluar, itu salah semua. Nah, kenapa saya yakin salah semua? Karena ini tidak ada tersangka, ya, tidak ada pelaku yang bunuh. Kalau kecelakaan lalu lintas kan tidak ada pelaku pembunuh, ya. Paling kalau kecelakaan lalu lintasnya tabrakan, ya ada pelakunya. Kalau yang salah jalan, tapi ini kan satu arah jalannya. Jadi artinya saya yakin lah yang semua salah tangkap, Pak Susno ya. Kemudian pertanyaan tadi, apakah selevel Rudiana mampu? Ya mampu saja. Yang pada saat itu masih aibtu, Pak Susno. Iya, kalau penyidiknya on kenapa nggak mampu dong? Artinya tidak mumpuni begitu kemampuannya pada saat itu dalam penyidikan ini. Yang menyatakan tidak mumpuni bukan saya ya. Kalau saya nanti bisa dikatakan saya menjelekkan institusi saya. Yang menyatakan pengadilan. Kemarin kan pra-peradilan udah jelas. Nangkap salah, nahan salah, menentukan tersangka salah. Kemudian apalagi nyita salah. Apalagi bukan saya. Kalau itu kan yang sudah gak terbantahkan. Kalau saya nanti bisa-bisa saya dipotong pensiun loh. Baik. Saya justru pihak yang bersedih gitu. Saya sedih gitu. Kok tidak sedih dengan generasi gitu penyidik sekarang begitu ya, Pak Susno ya? Mestinya lebih pintar dari saya. Saya ini kan termasuk orang yang on gitu kan, yang bodoh, generasi bahla. Yang sekarang harusnya lebih pintar. Baik, terakhir Pak Susno, ini kan juga Anda akan dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Akan hadir? Saya berupaya untuk hadir, tapi melihat ini tanpa hadir banyak-banyak orang ya, kalau hakimnya betul-betul hakim yang bijak, hakim yang ngerti antara pidana dan kecelakaan, nggak usah yang banyak-banyak, udahlah ketok aja lah. Dan satu lagi harus diingat hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Nah, tapi kalau hakimnya menclong-menclong berarti ya Indonesia kapan baiknya. Dan ingat ya, hakim yang menyidangkan, tolong ingat ya, ini Indonesia memperhatikan Anda loh. Saya berhak loh mengingatkan hakim, yang gaji hakim itu saya loh. Saya salah satunya, termasuk Mas Riza. Mas Riza tuh bayar pajak tuh, pajak motor paling tidak. Baik, terima kasih banyak Pak Susno Duaji dan Bang Raden Reza telah bergabung di iNewsroom. Kita sama-sama nantikan dan juga terutama menjelang PK Saka Tatal, apakah nanti akan mengungkap fakta ini dan juga membuka kasus Vina secara terang benderang. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Riri, Mas Raden Reza.